anak-anak kelas 12 IPA. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang respirasi aerob dan respirasi anaerob. Pembelajaran hari ini merupakan kelanjutan dari pembelajaran sebelumnya. Nah, jadi kalau kalian masih mengingat, ya, yang kita pelajari di video sebelumnya di minggu lalu, kalian akan tahu namanya respirasi aerob. Nah, respirasi aerob ini artinya adalah proses pernafasan yang membutuhkan oksigen. Nah, oksigennya didapat dari udara. Nah, kemudian terdiri dari 4 tahapan. 4 tahapan ini sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Nah, meskipun di beberapa buku, dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs ini dihitung satu. Dihitung satu sama-sama siklus Krebs. Kenapa kok dihitung satu? Karena tempat terjadinya sama di matriks mitokondria. Tapi biar gampang kita di sini pakai ini dihitung 4. Kemudian energi yang dihasilkan lebih banyak, yaitu 36 ATP tiap 1 molekul glukosa. Kemudian untuk respirasi anaerob yang akan kita pelajari hari ini merupakan proses pernafasan yang tidak menggunakan oksigen yang terdapat di udara. Nah, sehingga proses pernafasannya ini, kalaupun di udara ini tidak ada oksigen atau konsentrasi oksigennya sedikit, tetap bisa dilakukan. Nah, terdiri dari 2 tahapan saja, yaitu glikolisis dan transport elektron. Jadi hanya depan dan belakangnya aja, yang di tengah ini tidak ada. Kemudian karena hanya 2 tahapan, maka energi yang dihasilkan jauh lebih sedikit, yaitu hanya 2 ATP per 1 molekul glukosa. Tuh. Jadi di sini tuh istilahnya tahapannya lebih cepat, tapi hasilnya juga lebih sedikit. Nah, di sini saya tampilkan reaksi dari fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Nah, keduanya ini sama-sama bahannya glukosa, kita bandingkan. Bedanya apa? Bedanya di hasil akhir. Kalau fermentasi alkohol, maka hasil akhirnya adalah etanol. Dan kalau fermentasi asam laktat, hasil akhirnya adalah 2 asam laktat. Tuh. Nah, lebih lengkap lagi berikut ya. Fermentasi alkohol, kalau kalian perhatikan gambar yang ada di sebelah, ini adalah produk fermentasi singkong, tape, atau kalau di Jawa Barat disebut peyem. Bacanya yang benar gimana ya. Nah, ini adalah contoh proses fermentasi alkohol. Nah, jadi fermentasi alkohol ini senyawa yang dihasilkan adalah etanol atau turunan dari alkohol. Nah, untuk alkoholnya ini bisa kalian lihat, misalnya kalau kalian makan tape, di situ ada kandungan alkoholnya. Tuh. Kemudian contoh organisme yang melakukan itu bukan singkongnya, tapi yang melakukan adalah Saccharomyces cerevisiae. Nah, organisme ini kalau biar dia bisa melakukan fermentasi alkohol, atau ini biasa kalian sebut ragi. Nah, ini harus ditaburkan ke singkong yang sudah matang. Maksud saya matang itu bukan direbus loh ya, sudah cukup tua. Kemudian diletakkan di tempat tertutup supaya tidak ada oksigen dari luar yang masuk. Nah, kalau tidak ada oksigen, maka singkongnya kan nggak bisa bernafas. Dan yang tetap bisa bernafas atau melakukan fermentasi atau melakukan respirasi adalah Saccharomyces-nya. Sehingga di sini singkongnya diem, tidak melakukan proses pernafasan lagi, tidak melanjutkan ke proses pembusukan, tapi terjadinya adalah fermentasi raginya, sehingga dihasilkan tape. Kemudian perhatikan reaksi berikut.
bahannya glukosa. Seperti yang kita ketahui, glukosa itu kan atom C-nya ada 6. Kemudian proses berikutnya dengan ada NAD+ yang masuk, keluar jadi NADH, ada 2 ADP, keluar jadi 2 ATP, maka dihasilkan 2 asam pirufat. Jadi glukosanya ini dipecah jadi 2. Sebelumnya kan ada 6, ini tinggal 3, tapi jumlahnya 2. Nah, kemudian proses berikutnya CO2 keluar. Nah, CO2 keluar. Jadi kalau ini ada 3 atom C, C-nya keluar 1, maka di sini tinggal 2 atom C. Nah, jadi ada 2 asam pirufat yang masing-masing asam pirufatnya kehilangan 1 CO2. Sehingga sisanya adalah 2 atom C, ini asetaldehid. Nah, asetaldehid ini disebut sebagai senyawa antara. Nah, proses terakhir kalau ada NADH masuk, NAD+ yang dihasilkan, maka hasil akhirnya adalah 2 etanol nih dengan 2 atom C. Nah, jadi yang perlu diketahui di sini adalah senyawa antara 2 asetaldehid dan dihasilkan CO2. Terus hasilnya berapa ATP? 2 ATP. Nah, di sini tidak dihitung menghasilkan NADH. Kenapa? Karena NADH yang dihasilkan ini diperlukan lagi di sini sehingga dia hasilnya tetap kembali ke NAD+. Nah, sekarang fermentasi asam laktat. Kalau kalian perhatikan gambar ini ada orang yang lagi lari ya. Nah, orang yang lagi lari ini pasti akan merasakan capek atau lelah. Nah, maka ototnya ini nanti akan melakukan fermentasi asam laktat. Jadi ibaratnya orang yang lagi olahraga itu dia butuh banyak energi. Nah, kalau melakukan proses respirasi secara aerob ini kurang cepat. Nah, butuhnya kan cepat. Makanya ya udah biar cepat respirasinya anaerob aja atau fermentasi yang hanya terdiri dari 2 tahapan. Nah, akan tetapi namanya proses kalau cepat pasti ada kelemahannya, yaitu ATP yang dihasilkan hanya 2 ATP. Tuh, tapi cepat. Tuh. Nah, senyawa akhir yang dihasilkan adalah asam laktat. Nah, kalau asam laktat ini menumpuk di otot, inilah yang akan menyebabkan kelelahan. Nah, terjadinya pada sel otot hewan atau manusia yang mengalami kelelahan atau bekerja keras. Nah, reaksinya seperti ini, sama glukosa. Kemudian menjadi 2 asam pirufat. Nah, di sini bedanya tidak ada CO2 yang dihasilkan dan tidak ada senyawa antara. Sehingga hasil akhirnya 2 asam laktat dengan 3 atom C. Nah, itu aja untuk fermentasi. Silahkan kalian isi tabel berikut untuk lebih memudahkan memahami konsepnya. Nah, itu aja. Terima kasih.